Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Ta'zim dan kemuliaan kita bersama kepada para masyayikh kita, Abuya beserta Ummi, dan seluruh ulama-ulama kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan di alam kubur mereka, sehingga terlimpahlah bagi kita tentunya keberkahan daripada ilmu, amal, dan ahwal mereka. Yang kita hormati bersama Bapak PJ Bupati Aceh Singkil beserta Ibu sebagai tuan rumah pada malam ini. Berkumpul kita di malam Jumat yang penuh keberkahan ini. Semoga ini menjadi asbab turunnya barokah dan hidayah dari Allah umumnya untuk kita di Aceh Singkil ini. Kami hormati Bapak Kapolres Aceh Singkil yang senantiasa bersama dengan kita untuk Aceh Singkil ini lebih baik lagi ke depan. Dan tentu saja Bapak yang mewakili Dandim, Bapak yang mewakili Kejari Aceh Singkil, juga ulama kita, Ketua MPU Aceh Singkil, guru kami dan beserta anggota MPU yang berhadir, sekalian seluruh pimpinan pondok pesantren yang kita bermohon kepada Allah, inilah nantinya para ulama-ulama kita ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini nanti para guru-guru kami ini menjadi kiai yang lengkap. Meminjam istilah Abah Habib Lutfi bin Yahya, walaupun nanti ulama-ulama itu mungkin profesinya berbeda, karena ada ulama itu istilahnya ulama kiai tandur. Tandur itu artinya yang menanam benih untuk menghasilkan buah yang akan dipanen dan dinikmati. Itulah ulama-ulama yang tinggal di pondok pesantren, mendidik santri, mendidik anak-anak kita untuk menjadi penerus perjuangan agama pada masa akan datang. Mungkin ada juga nanti yang berprofesi sebagai kiai catur, ulama yang terjun di bidang politik, mengatur urusan negara, urusan daerah agar lebih baik lagi ke depannya. Ada juga istilahnya kiai tutur, yang dia tugasnya memberi nasihat kepada umat, berceramah di pengajian, mengajak umat berzikir kepada Allah. Ada juga yang keempat, kiai sembur. Ini biasanya kiai yang didatangi untuk minta barokahnya. Izin Pak Ustadz Bage. Nah, ini ada kiai saya dari Simpang Kanan. Nah, kiai sembur ini biasa didatangi, diminta doanya, diminta obat, begitulah kira-kira. Diminta air untuk menjadi obat bagi anak-anak kita dan kita semua. Kemudian ada istilahnya yang terakhir itu, yaitu kiai wuwur, yaitu kiai yang dia ini menjadi rujukan para kiai-kiai ketika buntu
untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan di Aceh Singkil ini lengkap semua ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami yang setinggi-tingginya, mungkin dalam penyampaian ini nanti banyak yang kurang berkenan, tapi ini sebetulnya meminjam istilah Abu Muda tadi kami berbisik. Anggap seperti kalau di pesantren ini muhadarah. Jadi ditampilkan dua pembicara, nanti yang duduk di sini adalah guru-guru kami untuk menilai di mana yang kurang berkenan supaya disempurnakan oleh guru-guru. Jadi latihan berpidato. Jadi biasanya kalau berpidato itu maksimal 15 menit, standarnya 12 menit. Nah, jadi kita tidak usah terlalu lama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keberkahan buat kita ketika berkumpul bersama orang-orang mulia, para guru-guru kita pada malam ini, tokoh kita, pemimpin kita, orang-orang tua kita, bahwasanya bulan Muharram ini termasuk salah satu daripada arba'atun hurum, 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu lagi adalah bulan Rajab. 4 bulan haram ini punya keistimewaan. Di antaranya bahwa kebaikan-kebaikan itu akan diberikan balasan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang berkesan di Muharram ini, inilah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah artinya berpindah min watanin ila watanin, dari satu tanah air kepada tanah air. Ketika Rasul mencontohkan hijrah dari Makkah ke Madinah, artinya beliau sedang berpindah tanah air, Makkah menuju Madinah. Tapi bukan berarti beliau melupakan Makkah, tidak. Hingga nanti ketika ada Fathu Makkah, menaklukkan kembali kota Makkah, supaya Makkah itu tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perjalanan Nabi kita Muhammad, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, ini sama dengan perjalanan Pancasila. Ketika di Pancasila itu disusun oleh para ulama kita yang sampai berpolemik, sehingga sejarah menceritakan bahwa Pancasila itu baru disepakati tahun 84. Dan itu pun setelah ada penyampaian dari seorang Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, karena beliau membaca apa yang ada dalam Al-Ahdul Madinah atau Perjanjian Madinah, Piagam Madinah. Nah, hijrah ini adalah cikal bakal adanya Piagam Madinah, Bapak Ibu yang mulia. Andai tidak hijrah Rasulullah ke Madinah, maka di Madinah tidak akan tersusun satu piagam, satu perjanjian, satu kesepakatan dalam mengakui satu negara, dalam mengakui satu daerah untuk dijaga, dirawat, dan kemudian dibangun bersama-sama. Karena Madinah itu sebelum Islam sudah ada di situ Yahudinya, sudah ada di situ Nasraninya. Rasul datang ke Madinah mengumpulkan dalam satu persaudaraan. Disepakatilah yang namanya Uhudul Madinah, Perjanjian Madinah. Sehingga masing-masing kelompok itu diberikan haknya masing-masing, tapi berbicara tentang Madinah, wajib bersama-sama melindungi Madinah dari segala gangguan-gangguan orang di luar Madinah. Maka inilah yang kemudian disampaikan oleh Kiai Ahmad Siddiq di hadapan para tokoh-tokoh Indonesia, sehingga tahun 84 tercapailah kesepakatan untuk berideologi Pancasila. Hadirin yang mulia, maka meminjam istilah Abuya, ketika Pancasila ini betul-betul kita jalankan sesuai dengan maknanya, ketika di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di situ kita dituntut untuk betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maha Esa. Esa maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak butuh teman, Allah itu tidak butuh kawan, Allah itu tidak butuh bantuan untuk mensejahterakan,
untuk menyenangkan, untuk memakmurkan satu negeri. Menciptakan kita saja, hadirin yang mulia, Allah tidak butuh teman. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia. Qul huwallahu ahad. Ahadnya Allah itu dijabarkan kemudian Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Nah hadirin yang mulia, ketika kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar berusaha, sehingga kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat itulah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Aceh ini kaya. Indonesia ini kaya. Tapi keberkahannya akan dibuka oleh Allah ketika kita betul-betul amanu yang pertama. Beriman dengan iman yang sempurna, dengan bahwa keesaan Allah itu betul-betul tampak dalam setiap kehidupan kita. Hadirin yang mulia, bila keesaan Allah itu tidak terpatri dalam batin kita, sombong yang akan kita dapatkan. 7 penyebab sombong para hadirin sekalian. Yang pertama, ilmu. Syekh Nawawi Banten menyebutkan langsung di Marakil Ubudiyahnya, poin pertama yang menyebabkan manusia sombong adalah ilmu. Maka Rasul mengatakan afatul ilmil khuyala. Bahayanya ulama, afatul ulama al khuyala. Bahayanya ulama adalah kesombongannya. Ketika dia merasa sempurna dengan ilmunya. Ketika dia merasa ilmunya lah yang paling dari orang lain. Ilmulah yang lebih sempurna dari ilmu orang lain. Yang kedua, ibadah. Padahal hadirin yang mulia, ilmu itu satu nur, satu cahaya dari Allah. Ilmu itu kelebihan. Ilmu itu warasah. Warasatul anbiya. Warisannya para nabi. Tapi bahayanya ilmu kesombongan. Ibadah itu kebaikan. Zikir kebaikan. Jamaah kebaikan. Sedekah kebaikan. Tapi banyak gara-gara ibadah orang menyombongkan dirinya. Yang ketiga adalah nasab yang membuat orang sombong. Kita keturunan bangsawan. Kita keturunan orang mulia. Kita keturunan orang hebat. Lalu kita membanggakan nasab kita. Yang keempat, mal, harta. Yang kelima, al-jamal, kecantikan, ketampanan. Lalu yang keenam adalah kasratul atba', banyak pengikut. Banyak kaum. Banyak prajurit. Maka perjuangan Rasulullah mencontohkan ketika perang Mu'tah. Hadirin yang mulia. Nabi turun dengan pasukan yang begitu besar pada saat itu. Sehingga ada sahabat yang berkata, kita tidak terlalu capek berperang hari ini. Kita pasti menang. Karena jumlah kita lebih banyak. Tapi Allah bungkam kesombongan itu. Hancur hadirin yang mulia. Lalu yang terakhir adalah al-quwah, kekuatan. Kekuatan tubuh, kekuatan lobi, kekuatan pengaruh kita andalkan. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, acara kita pada malam ini mengingat hijrahnya Rasulullah, sekalian syukuran. Syukur agar kita tidak lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Syukur adalah cara untuk kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Sedangkan taubat atau istighfar adalah cara agar kita dijauhkan dari bala bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka sila yang pertama diperjuangkan Rasul 13 tahun di kota Makkah. Dan juga sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diajarkan Rasul kepada pengikutnya ketika di Makkah. Bagaimana adab, bagaimana akhlak, uswatun hasanahnya Rasulullah. Bagaimana sabarnya Rasulullah. Bagaimana tawaduknya Rasulullah. Barulah ketika Rasul pindah ke Madinah. Lahirlah 3 sila lagi. Rasul bangun ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar. Terciptalah persatuan. Rasul ajak sahabatnya musyawarah. Tidak pernah Rasul memutuskan sendiri perkaranya. Wasyawirhum fil amri. Maka oleh ulama kita dianut menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga ketika keempat sila ini dijalankan, menanglah Islam.
dari kota Madinah. Banyaklah ghanimah, harta rampasan perang. Banyaklah harta fi, sejahteralah umat Islam pada saat itu, hadirin yang mulia. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin hadirat, maka tidak ada contoh yang patut kita ikuti selain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momen hijrah ini, mari kita jadikan momen untuk bangkit. Mari kita jadikan momen untuk berpindah dari ketertinggalan kepada kemajuan. Alhamdulillah, status kita Aceh Singkil hari ini sedikit demi sedikit baik. Hijrah kita. Maka tujuannya, maka intinya bersama-samalah kita, hadirin yang mulia. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Maka pertama tanamkan di diri kita. Bila terjadi kekeliruan, bila terjadi kegagalan, mari kita ambil yang salah itu saya. Yang salah itu kita. Berumah tangga misalnya. Kita menghadapi kegagalan pada anak-anak kita. Mari kita sebagai suami untuk tidak menyalahkan istri kita. Kenapa anak kita gagal? Salah saya sebagai suami. Kurang bijak dan tegas dalam mendidik. Istri begitu juga ketika anak kita gagal, si istri, ini salah saya kata istri. Mungkin kurang perhatian kepada anak saya. Daerah kita, negara kita juga begitu. Kenapa kita gagal misalnya? Kenapa kita tidak maju misalnya? Lalu bisakah ulama kemudian menyalahkan pemimpin? Jangan. Ulama melihat ke dalam dirinya, ini salah saya sebagai orang berilmu. Karena kurang peduli. Tidak mau terjun ke lapangan. Mungkin. Kurang bermohon kepada Allah. Kurang sikat, yakin, percaya kepada Allah untuk mengajak umat ini. Atau pemimpin misalnya. Apakah bisa kita menyalahkan? Ini salah para ulama yang kurang dalam berdakwah. Tidak bisa. Ini salah saya sebagai pemimpin. Ini salah saya sebagai rakyat. Ini salah saya sebagai masyarakat. Insya Allah hadirin yang mulia. Bila kita melihat salah kita, kita tidak akan melihat salah orang lain. Bila kita melihat kebaikan orang lain, lupa kita kepada kebaikan diri kita. Maka terakhir, obat kesombongan ini adalah ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita, katakanlah, dia itu lebih baik dari saya. Kenapa? Lidahnya, telinganya lebih dulu mendengarkan azan. Lidahnya lebih dulu mengucapkan la ilaha illallah daripada saya yang masih muda ini. Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih muda usianya, lebih kecil, kita katakan, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Usianya masih muda, kesalahannya masih sedikit. Sementara saya sudah tua, kesalahan saya sudah banyak. Ketika kita berjumpa dengan orang jahil yang tidak berilmu, kita katakan di hati kita, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia melakukan dosa karena ketidaktahuannya. Sementara saya dengan ilmu yang Allah berikan masih berdosa dalam keadaan saya sudah mengetahui dosa itu. Ketika kita berjumpa dengan orang alim, kita mengatakan dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena bila ia bersalah, dia tahu cara bertaubat. Sementara saya yang jahil belum tentu tahu cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan semangat hijrah ini terpatri dalam hati kita, terpatri dalam diri kita, baik dalam kita hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, atau kita hidup dalam memimpin umat ini, agar kita semakin hari semakin baik. 1446 Hijriah tahun ini harus berbeda dari 1445 Hijriah yang telah berlalu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mangkana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabih. Siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang beruntung. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.